Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Nurul Fadilah Taryadi dengan NIM 41824118. Saya dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai Al-Quran, yaitu memahami dan menghampirinya. Al-Quran merupakan suatu kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT untuk membimbing manusia ke jalan yang diridhoi Allah. Al-Quran sendiri memiliki mukjizat yang di dalamnya diperkuat dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Mukjizat sendiri memiliki makna, yaitu sesuatu yang luar biasa di luar kesanggupan manusia. Kemukjizatan Al-Quran terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, sempurnanya isi Al-Quran karena Al-Quran membawakan kisah-kisah lama, serta yang kedua, sempurnanya isi Al-Quran bersifat universal serta cocok untuk setiap ruang dan waktu. Al-Quran memiliki fungsi dan tujuan. Fungsi yang pertama yaitu Al-Quran sebagai petunjuk. Al-Quran memberikan petunjuk ke arah pencapaian kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan di dunia serta di akhirat. Dan Al-Quran dijadikan petunjuk bagi orang yang bertakwa, bahkan petunjuk bagi manusia secara keseluruhan. Yang kedua, Al-Quran sebagai sumber ajaran pokok. Al-Quran adalah pembeda antara hak dan batil. Al-Quran adalah asal dari mana ajaran Islam itu diajarkan dan dikembangkan. Dalam Al-Quran terdapat pokok-pokok agama, norma, hukum, dan pokok-pokok segala sesuatu dapat membawa manusia kepada kebahagiaan di dunia serta di akhirat. Fungsi Al-Quran yang ketiga yaitu sebagai peringatan serta penyejuk. Manusia seorang insan yang mudah lupa sehingga perlu diperingatkan. Dengan adanya Al-Quran, manusia diperingatkan oleh Allah mengenai yang pertama, janjinya bahwa ia akan selalu bertuhan kepada Allah yang Maha Esa. Yang kedua, manusia ditugaskan untuk menghamba dan beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Yang ketiga, sebagai khilafah di dalam kehidupan di muka bumi. Dan yang keempat, nasib di akhirat setelah mati. Manusia akan menentukan apakah mereka mendapat nikmat di surga atau mendapatkan kesengsaraan di neraka. Al-Quran memiliki pokok kandungan, diantaranya yaitu akidah. Akidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang pasti wajib dimiliki oleh setiap orang di dunia. Al-Quran mengajarkan tauhid kepada kita untuk menanamkan keyakinan kepada Allah SWT yang satu, yang tidak pernah tidur dan tidak pernah beranak pinak. Percaya pada Allah SWT adalah salah satu bagian dari rukun iman yang pertama. Orang yang tidak percaya terhadap Allah SWT disebut orang yang kafir. Yang kedua adalah ibadah, bentuk ketaatan yang dijalankan atau dikerjakan untuk mendapatkan sebuah ridho dari Allah SWT. Bentuk dasar dalam ajaran Islam yaitu ibadah, yang sudah tercantum di dalam rukun Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, membayar zakat, melakukan puasa di bulan suci Ramadan, serta pergi haji bagi yang telah mampu. Lalu yang ketiga ada akhlak. Akhlak merupakan suatu perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak terpuji maupun akhlak tercela. Allah sudah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki akhlak. Setiap manusia harus mengikuti apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangannya. Yang selanjutnya yaitu hukum-hukum. Hukum-hukum ini merupakan memberi suruhan atau sebuah perintah kepada orang yang beriman untuk mengadili dan memberikan penjatuhan hukuman pada sesama manusia yang terbukti salah. Lalu ada peringatan atau tazkir, yang dimana ini adalah sesuatu yang memberi peringatan kepada manusia akan ancaman Allah SWT berupa siksa neraka atau wa'id. Lalu tazkir yang berupa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepadanya dengan balasan berupa nikmat surga jannah atau disebut dengan wa'ad. Lalu berikutnya yaitu sejarah atau kisah, yang mana cerita mengenai orang-orang terdahulu baik yang mendapat kejayaan atau akibat taat kepada Allah SWT, serta ada juga yang mengalami kebinasaan akibat tidak taat atau ingkar kepada Allah SWT. Dan yang terakhir yaitu dorongan untuk berpikir. Hal ini dalam Al-Quran banyak ayat yang mengulas suatu bahasan yang memerlukan pemikiran manusia untuk mendapatkan manfaat, juga membuktikan kebenarannya, terutama mengenai alam semesta. Baik, itu saja mungkin penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai Al-Quran dalam hal memahami dan menghampiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.